Apakah percepatan gravitasi itu positif 9,8 meter per second kuadrat atau negatif 9,8 meter per second kuadrat? Mana yang perlu kita pakai? Nah, ini adalah salah satu konsep di kinematika yang cukup penting. Ini harus dikuasai agar bisa mengerjakan problem-problem ya, permasalahan kinematika dengan tepat. Bagaimana kita menjawab ini? Kita perlu memahami bahwa gravitasi ini adalah percepatan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, jadi diambil derivatifnya, lalu kecepatan itu adalah turunan dari posisi atau perpindahan. Kita lakukan derivatifnya juga. Kita ambil derivatifnya juga. Oleh karena itu, jika sebuah percepatan nilainya positif atau negatif, itu tergantung dari positif atau negatif dari posisi atau perpindahan. Awalnya seperti apa. Jadi sangat tergantung dari konvensi tandanya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ambil contoh realnya. Nah, ini sebagai contoh saya punya suatu bola. Ini langsung soal ya. Jadi saya punya suatu bola. Bola ini diberikan kecepatan awal dilempar ke atas dengan V0 sama dengan 5 meter per detik. Nah, lalu kita tetapkan saja ini bola ini berada pada posisi X0. Posisi awal sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berapa posisi maksimal atau ketinggian maksimal dari bola ini. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ini adalah permasalahan kinematika dan kita bisa pertama kali mencoba menentukan konvensi tandanya. Ini gerakannya terjadi dalam satu sumbu, oleh karena itu kita coba memakai satu sumbu saja. Sebutlah sumbu X, sumbu posisi X. Dan posisi awalnya ada di 0. Nah, kita menentukan di sini bahwa ke atas itu adalah X positif. Ini cukup masuk akal ya, karena gerak ke atas jadi gerak yang positif. Nah, tetapi kalau seandainya kita ambil konvensi ini, konsekuensinya adalah percepatan gravitasi menjadi negatif 9,8 meter per detik kuadrat. Karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah, berlawanan dengan berlawanan dengan arah ke atas yang kita tetapkan positif. Oleh karena itu negatif. Kita ambil negatif. Nah, ini salah satu pendekatan ya. Nanti kita akan coba pendekatan yang kedua. Nah, tetapi dari sini kita coba selesaikan soalnya bagaimana cara mencari X max-nya, ketinggian maksimalnya. Ketinggian maksimal dalam kasus ini terjadi dalam kondisi V sama dengan 0. VT ya, V-nya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita coba cari rumus yang bisa menghubungkan antara V dan juga X-nya. Nah, dalam hal ini rumus kinematika yang bisa kita pakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A. Saya pakai delta X ya, perubahan posisi atau perpindahan. Nah, ini coba saya geser ke bawah. Ini kalau kita coba kerjakan, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. A-nya adalah percepatan gravitasi, jadi saya tulis sebagai G, lalu delta X maksudnya adalah X max dikurangi X awal. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu VT-nya adalah 0. Kita ingin ini adalah 0. V0-nya adalah 5 kuadrat. Nah, ini kecepatannya karena mengarah ke atas, sedangkan arah atas adalah positif, maka positif kecepatannya 5 kuadrat ditambah 2. Nah, perhatikan di sini gravitasinya kita pakai negatif, 9,8. Nah, lalu dikalikan dengan X max, X0-nya adalah 0. Dari sini bisa kita dapatkan X max-nya, ketinggian maksimalnya adalah 1,27 meter. Ini nilainya positif. Jadi memang ketinggian maksimalnya ada di atas.
Jadi terkonfirmasi sesuai dengan sesuai dengan hipotesisnya. Oke, baik. Sekarang ini kalau saya coba berikan skenario 1 ya. Ini skenario 1, kita bisa ambil skenario 2. Nah, skenario 2 itu adalah kalau kita mengambil konvensi, yaitu X plusnya adalah ke bawah. Ini adalah titik nolnya. Nah, sekarang ke bawah adalah sumbu X plus. Ini juga bisa diterima ya. Jadi sering juga saya pikir dipakai ya ketika di SMA. Jadi tidak masalah. Nah, kalau seperti ini perlu diperhatikan bahwa konsekuensinya V0-nya akan menjadi minus 5. Nah, sedangkan percepatan gravitasi ke arah bawah, sedangkan arah bawah adalah positif, dia akan menjadi positif 9,8 meter per detik kuadrat. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Langsung saja, ini dari sini ya. Dari sini saya coba lanjutkan. Jadi dari persamaan ini, atau saya bawa ke bawah saja ya. Saya coba lanjutkan di bawah. Oke, jadi VT kuadrat masih sama ya, 0 sama dengan, nah sekarang V0-nya adalah minus 5, ini kita kuadratkan, ditambah 2G, G-nya sekarang positif 9,8, lalu X max dikurangi 0, X max dikurangi 0, jadi sama dengan dikalikan dengan X max. Nah, X max-nya berapa? X max-nya kali ini menjadi negatif. Silakan bisa dicoba dikerjakan. X max-nya adalah minus 1,27 meter. Jadi nilainya negatif. Nah, kenapa bisa negatif? Apakah terkonfirmasi sesuai dengan hipotesis? Betul, karena ketinggian maksimal ada di sisi atas ya. Jadi ada di arah negatif dari konvensi tanda di sumbu yang sudah kita sepakati. Nah, jadi prinsipnya baik skenario 1 maupun skenario 2 akan menghasilkan jawaban yang sama. Prinsipnya adalah terserah kita mau memakai konvensi tanda seperti apa. Tapi dari saya pribadi menyarankan untuk memakai yang pertama. Memakai konvensi tanda yang pertama dengan gravitasi di 9,8 negatif. Jadi negatif 9,8 meter per second kuadrat. Loh, kenapa seperti itu? Ini lebih clear kalau saya coba jelaskan di contoh soal yang berikutnya. Ini adalah contoh soal gerak jatuh bebas ya. Nah, akan lebih clear kalau kita coba membahas mengenai gerak parabola. Gerak parabola. Untuk gerak parabola, lebih clear pilihan sumbunya. Kenapa saya merekomendasikan gravitasinya negatif 9,8 yang dipakai. Oke, baik. Jadi untuk gerak parabola, kali ini gerak parabola melibatkan dua sumbu sekaligus. Nah, karena ada dua sumbu sekaligus, yang umum adalah kita memakai skenario konvensi tandanya atau sumbunya seperti ini, yaitu ini adalah titik 0, lalu ada sumbu X dan juga sumbu Y ya. Nah, sumbu X-nya ke kanan X positif, ke atas Y positif. Nah, ini yang paling umum dipakai. Nah, tetapi dengan logika dan penjelasan yang tadi, kalau seperti ini, maka percepatan gravitasinya bakal seperti apa? Percepatan gravitasi mengarah ke bawah, sedangkan ke atas kita sepakati Y positif. Oleh karena itu, nilainya menjadi minus 9,8 meter per second kuadrat. Perhatikan, jadi kalau konvensi sumbunya, tandanya kita pakai seperti ini, gravitasinya menjadi minus. Loh, apakah bisa kita coba pakai sumbu, taruhlah seperti ini ya, rasanya kebanyakan dari kita untuk sumbu X tidak masalah, lebih suka kalau ke kanan adalah X positif. Nah, tetapi ada sebagian dari kita yang lebih senang gravitasinya positif.
Kalau seandainya pingin seperti itu, maka mau tidak mau ini ke bawah itu menjadi sumbu Y positif. Dengan demikian gravitasinya sama dengan positif 9,8 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah ini boleh atau tidak? Jawabannya adalah ini tidak boleh. Ini tidak boleh secara aturan matematika. Jadi kalau di matematika silakan bisa dicoba dicek mengenai aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan misalnya mau X positifnya ke kanan, kemudian Y positifnya ke bawah, kemudian Z positifnya ke arah mana. Nggak bisa sembarangan itu. Nah, sehingga jadi kalau kita mengikuti aturan tangan kanan, hanya ada dua skenario yang bisa dipilih untuk kombinasi dua sumbu ya. Skenario pertama adalah ini tadi. Nah, kemudian skenario kedua yang bisa dipilih, silakan kalau seandainya tertarik, yaitu X positifnya ke arah kiri, nah kemudian Y positifnya mengarah ke bawah. Kalau seperti ini, maka tidak masalah G-nya, gravitasinya adalah positif 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tetapi apa resikonya? Konsekuensinya jelas. Jelas jadi tidak intuitif lagi. Karena jarang sekali ya kita biasa mengerjakan soal dengan ke kiri itu X positif. Itu jarang sekali. Malah justru jadi sangat tidak intuitif, jadi rawan salah. Nah, itulah kenapa kembali ke penjelasan awal tadi, saya merekomendasikan untuk memakai skenario di mana gravitasinya adalah minus 9,8 meter per second kuadrat. Baik untuk gerak parabola maupun gerak jatuh bebas. Oke, sekalian kita akan coba bahas sedikit ya untuk gerak parabola. Kita coba dengan mindset ini. Kita coba bahas satu contoh soal. Di lecture note ada contoh soal nomor 5, ada suatu bola yang dilempar dari ketinggian 8 meter gitu ya, 8 meter. Nah, ini adalah permukaan. Nah, ini ketinggiannya adalah 8 meter. Dia dilemparkan dengan kecepatan V0. V0 sama dengan 10 meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak horizontal terjauh yang bisa dicapai oleh bola tersebut. Nah, ini kalau seperti ini, ya pertama ya tentu mungkin kita bisa coba uraikan ya. Ini ada vektor kecepatan V0. Oh ya, sorry, dijelaskan bahwa dia membentuk sudut 20 derajat ya terhadap garis horizontal. Maka ini bisa kita coba uraikan menjadi dua komponen vektor ya, yaitu ini adalah V0 cos 20, lalu ini adalah V0 sin 20. Oke, nah tahapan pertama selalu ketika mengerjakan soal kinematika adalah kita tetapkan konvensi tandanya. Ini mau seperti apa? Nah, lagi-lagi seperti yang tadi kita sudah sepakati, sebaiknya untuk gerak parabola, ini kita mengambil konvensi tanda seperti ini. X positif adalah ke kanan, kemudian Y positif adalah ke atas. Ini adalah titik nolnya. Dan percepatan gravitasi minus 9,8 meter per detik kuadrat. Oke, sekarang rumus apa yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini? Nah, tentu kita pahami bahwa constraint dari gerakan ini yang menyebabkan si bolanya nanti akan berhenti itu adalah gerak jatuh bebasnya, yaitu V0 sin 20-nya ini. Nah, oleh karena itu kita bisa coba mencari rumus kinematika yang menghubungkan. Nah, kita bisa pakai ini dia. Karena si ketinggian ini yang bakal mengunci ya, membuat si bolanya berhenti terlebih dahulu. Nah, jadi kita pakai yang ini, xt sama dengan x0 tambah v0t tambah setengah at kuadrat. Oke, jadi langsung saja ini adalah minus 8 ya. Jadi karena ada di posisi bawah,
sedangkan Y itu ke atasnya positif, maka ini adalah minus 8 sama dengan X0-nya 0. Nah, ini V0T-nya, V0-nya, V0-nya juga mengarah ke bawah, oleh karena itu kita ambil minus 10 sin 20T. Nah, ditambah setengah, percepatannya adalah gravitasi, kita ambil negatif juga, minus 9,8 T kuadrat. Oke, ini kalau seperti ini bisa langsung ini setelah kita coba sederhanakan ya, maka menjadi T kuadrat, T kuadrat dan dirapihkan, ditambah 0,697T dikurang 1,63 sama dengan 0 menjadi persamaan kuadrat dengan T1-nya sama dengan minus 1,67, T2-nya sama dengan 0,97. Mana yang masuk akal? Tentu ini tidak masuk akal, oleh karena itu kita mengambil waktu yang positif, yaitu 0,97 detik. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan XT-nya ya. Jadi perpindahan di sumbu X-nya, XT sama dengan X0 ditambah VT. Nah, dalam hal ini langsung saja V-nya ini adalah 10 cos 20. Nah, dikalikan dengan 0,97. Maka hasilnya adalah 9,2 meter.